Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Wibawanto. Saya Michael Vincentius D, nomor NIM 010432-110, jurusan Hubungan Internasional. Hari ini saya akan membahas mengenai UAS keamanan saya, yaitu yang akan saya jelaskan dari topik 9 hingga topik 15. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak menggunakan alma mater UPH karena saya belum memiliki alma mater tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan dari topik 9 dulu. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai What is National Security. Dari buku bacaan yang berjudul The Heritage Foundation, negara berdaulat itu memiliki sebuah produk keamanan yang dinamakan keamanan nasional. Lalu ada yang bernama Westphalia Treaty yang berguna untuk melakukan perundingan antar negara agar bisa mencapai kesepakatan bersama. Tujuan dari Westphalia Treaty adalah mengakhiri sebuah masalah atau perang yang berkepanjangan. Hal ini juga mempunyai bentuk sebagai diplomasi. Selanjutnya, keamanan nasional itu lebih dikenal dengan pertahanan militernya. Sumber daya yang dikumpulkan dari bentuk materi, tenaga, dan tentara. Ini adalah konsep dari sebuah collective defense. Dari sini juga ada aspek-aspek non-militer, yaitu keamanan lingkungan, SDA, keamanan ekonomi, dan keamanan manusia. Jadi, dalam keamanan nasional, ada poin-poin penting, yaitu masalah yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat, seperti keamanan mereka. Penting juga ide pokok dari sebuah keamanan nasional, kekuatan militernya harus kuat, agar bisa mengurangi ancaman. Lalu juga harus kuat dalam negosiasi, agar di akhirnya mendapatkan jalan yang sama-sama enak antar negara yang melakukan negosiasi. Itu adalah topik 9. Lanjut ke topik 10, bacaan ini hari ini membahas mengenai Grand Strategy, yang membahas mengenai bidang militer, dan membahas juga mengenai kehidupan sosial sebuah negara. Di sini, Grand Strategy juga sudah memperhitungkan sumber daya dalam ekonomi dan juga di dalam SDA, atau bisa dibilang sumber daya manusia. Negara yang bertujuan untuk membantu daya serangnya, moral pun di sini ikut bekerja untuk menjamin kalau warganya mau ikut untuk berjuang demi negara. Grand Strategy juga membuat peraturan distribusi kekuasaan antar industri dan lembaga. Strategi besar tidak hanya daya serang, tetapi ada juga kekuatan finansialnya, tekanan moral, dan tekanan diplomatik. Dalam perang, biasanya pandangan hanya fokus kepada strategi. Di sini, Grand Strategy pastinya memiliki pandangan lain, yaitu perdamaian setelah terjadinya sebuah peperangan. Grand Strategy sangat diperlukan dalam cara menghindari sebuah ancaman keamanan dan sebuah perdamaian dalam negara. Di sini juga bisa menghasilkan sebuah konsekuensi yang bermakna menjamin sebuah perdamaian. Tapi ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah objek politik dalam peperangan menjadi salah satu elemen grand strategy. Kebijakan dalam grand strategy yang dijalankan oleh pemimpin sebuah negara untuk menggabungkan elemen non-militer dan militer yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan kepentingan sebuah negara dalam jangka yang panjang, bukan jangka pendek. Grand Strategy memiliki tujuan untuk keamanan nasional. Beberapa kriteria dalam Grand Strategy yang tepat yaitu harus siap di segala acara untuk diinterpretasikan, meningkatkan keamanan nasional, sumber daya yang ada harus dimaksimalkan. Keterbatasan nasional tidak akan bisa didapatkan jika tidak memiliki strategi besar. Jika para pemimpin negara kecil ingin berhubungan baik, harus melakukan operasi secara jangka panjang dan bukan jangka pendek. Dan pastinya tidak akan tercapai tujuan nasional mereka jika tidak memiliki
common ground. Beberapa negara menggunakan grand strategy agar bisa tercapainya koalisi dan memanfaatkan keunikan setiap negara agar tercapai tujuan sampai sekarang. Sampai sekarang, sangat dikit negara yang berani untuk bertindak sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, topik 11 membicarakan mengenai human security. Human security juga merupakan kebutuhan yang universal karena menyangkut kehidupan manusia. Ada juga membicarakan mengenai ketergantungan. Contoh yang saya ambil dari sini adalah COVID, yang dimana jika satu kena, yang lain juga ikut terkena COVID juga. Di sini, human security digunakan sebagai langkah untuk menghindari atau mencegah adanya sebuah ancaman. Beberapa ancaman yang dihadapi oleh human security yaitu adalah keamanan politik, kesehatan, komunitas, ekonomi, dan lain-lainnya. Ancaman ini bisa didatangkan dari negara-negara yang bekerja sama dari kecil-kecilan hingga besar-besaran. Tapi ada kata kunci bisa terjadinya kerjasama antar negara, yaitu kata menguntungkan. Kata-kata inilah yang menjadi kunci terjadinya tindakan kerjasama. Tapi bisa juga terjadi kerjasama antar negara jika salah satu pemimpin memiliki hati nurani untuk mau melakukan tindakan dalam menjaga human security tersebut. Tapi hal ini sangat jarang sekali terjadi. Topik 12 membicarakan mengenai Homeland Security. Homeland Security ini merupakan perlindungan keamanan nasional Amerika. Amerika melakukan hal ini bertujuan untuk melindungi negaranya dari ancaman luar seperti terorisme. Berbicara mengenai resiko keamanan nasional, pastinya juga berbicara mengenai ancaman internasional, seperti ancaman domestik dan ancaman dunia maya. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah menggunakan diplomasi, politik, kekuatan militer, dan juga tentunya ekonominya. Untuk melakukan Homeland Security, lalu juga ada keamanan internasional dan regional yang dibangun bertujuan untuk mengurangi ketidakamanan transnasional. Topik 13 membicarakan mengenai military strategy. Yang saya dapatkan adalah strategi yang sudah dirancang untuk tujuan tertentu, tidak memiliki batasan terhadap aspek tertentu. Setiap strategi mempunyai taktik-taktik yang berbeda pada angkatan bersenjata, lalu juga tentunya memiliki resiko dan biaya yang berbeda-beda. Strategi ini yang diberikan bisa menjadi suatu hal yang terbaik dan juga bisa menjadi suatu hal yang terburuk dalam keadaan tertentu. Dikatakan oleh Jenderal d'Armée André Dufresne. Di sini juga ada orang yang bernama Hotspur. Beliau adalah orang yang mahir dalam membuat sebuah strategi militer. Dari sini pun adanya sebuah perkembangan yang mengembangkan sebuah inovatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kondisi tertentu. Lalu memilih tindakan yang memungkinkan bahwa musuh atau teman inginkan. Cara menikmati kesuksesan yang konsisten adalah dengan cara menyatukan aliran pemikiran menggunakan berbagai bangunan yang strategis dan tentunya memiliki fundamental yang bagus. Tanggung jawab sebuah perumusan terletak pada rencananya dalam menggabungkan kebijakan, prinsip teori, dan tentunya doktrin yang memiliki persamaan dalam yang sedang dijalankan, agar mencapai tujuan keamanan yang tentunya secara efisien dan efektif. Jadi, yang saya dapatkan dari bacaan ini adalah bahwa sebuah negara tidak hanya membuat strategi keamanan nasional saja, untuk nasional saja, tetapi juga harus untuk semuanya. Lalu, negara juga harus memiliki strategi keamanan nasional
yang bisa disesuaikan dengan kondisi luar negaranya. Topik 14 menjelaskan tentang keamanan cyber. Jadi dalam reading reflection hari ini itu membahas mengenai keamanan cyber. Berbicara mengenai keamanan cyber itu untuk zaman sekarang sangat-sangat krusial karena manusia tiap hari menggunakan internet yang di mana itu bisa membuat serangan terhadap cybernya. Yang dipentingkan dalam keamanan cyber itu adalah infrastrukturnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Jawa dan Jakarta, yang dimana sangat sulit untuk mengontrol tindakan ini dari jauh. Dan pastinya banyak sekali hambatan untuk melawan serangan ini. Kebijakan dalam negeri juga tentunya sangat penting. Jadi tidak hanya infrastrukturnya saja. Dari sini kita bisa melihat perbedaan keamanan cyber antara negara Australia dan negara Indonesia. Di sini tidak ada kebijakan legislatif yang harmonis dan tidak adanya kerangka walau sudah ada badan yang bertanggung jawab untuk mengurusi masalah keamanan cyber seperti Satsiber TNI dan BSSN. Program legislasi nasional tahun 2020 seharusnya sudah mengatasi masalah ini. Tapi karena adanya virus COVID-19 jadi terhalang. Lalu juga saat ingin melakukan pengesahan undang-undang banyak sekali halangan dari dicampuri oleh kepentingan sebuah partai politik sehingga susah untuk diwujudkan dan kita juga harus bisa melihat ke depannya bakal bagaimana. Karena diingatkan kembali bahwa keamanan cyber itu sangat penting di zaman sekarang. Dan untuk masa depannya, dalam hal ini BSSN juga harus mau untuk turun tangan dan ikut bekerja sama agar ke depannya kita bisa menjadi lebih aman dan kita tidak ketinggalan dalam teknologi maupun pengetahuannya juga. Topik yang terakhir adalah topik 15. Itu membicarakan mengenai terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekankan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagian untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi, dan etnis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Istilah teroris dan terorisme berasal dari kata Latin yaitu terere, yang artinya membuat gemetar atau menggentarkan. Secara etimologi, terorisme berarti menakut-nakuti atau to terrify. Kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teror yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti usaha untuk menciptakan kekuatan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme, pengertian tindakan pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik atau internasional tersebut. Bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Menurut Federal Bureau of Investigation atau FBI, terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekankan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik. Irrational terrorism. Irrational terrorism adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini. Misalnya saja salvation atau pengorbanan diri dan madness atau kegilaan. Pengorbanan diri ini tetap kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrim berupa bom bunuh diri. Criminal terrorism adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan yang berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan yang dapat dikategorikan ke dalam jenis ini, termasuk kegiatan kelompok dengan motif yang berbeda, motif balas dendam atau revenge. Sekian penjelasan saya mengenai UAS ekonomi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.